Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwa, salah satu mahasiswi Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu model pembelajaran, yaitu model EDI. Ini merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Desain dan Media Produksi Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Usman SAG MPD. Pembelajaran model EDI merupakan pembelajaran yang efektif dan efisien, serta prosesnya bersifat interaktif, di mana hasil evaluasi setiap fasenya dapat membawa perkembangan pembelajaran ke fase sebelumnya. Model EDI adalah singkatan dari 5 tahap proses pengembangan, yaitu analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model EDI bergantung pada setiap tahap yang dilakukan dalam urutan tertentu, tetapi dengan fokus pada refleksi dan literasi. Model ini memberikan pendekatan yang terfokus pada pemberian umpan balik untuk perbaikan terus-menerus, yang merupakan akar dari teori behavioristik. Sejarah perkembangan model EDI pada awalnya dimulai oleh Departemen Pertahanan dan Militer Amerika Serikat. Mereka memperkenalkan istilah Instructional System Design atau yang disingkat dengan ISD sebagai framework dalam mendesain program training bagi anggota baru. Tujuan dari model ISD ini adalah untuk menetapkan tugas kepada desainer pembelajaran supaya perform dalam mempersiapkan program training. Pada tahun 1975, Florida State University mengembangkan dan menyempurnakan model ISD yang sudah ada untuk training yang lebih efektif, yang kemudian model tersebut lebih dikenal dengan EDI. Sebagaimana fokus dari model sebelumnya yaitu ISD, EDI juga digunakan untuk learning and development yang berasaskan pada performa. Dari kesuksesan Departemen Pertahanan dan Militer Amerika Serikat yang mengimplementasikan EDI sebagai framework learning and development, berbagai perusahaan perlahan-lahan ikut mengadopsi model EDI. Hingga pada tahun 1980-an, mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan learning and development. Dari sumber lain dijelaskan oleh Marian Berg yang berpendapat bahwa EDI merupakan model yang bisa dikembangkan dengan people development model lainnya. Hal tersebut dikarenakan model-model people development yang sekarang memiliki sumber sejarah yang sama dengan EDI, yaitu berasal dari ISD. Pendapat ini kemudian mendasari framework EDI sebagai backbone konsep people development yang terus dapat dikembangkan menyesuaikan dengan learning and development evolution yang terjadi. Selanjutnya, Molenda berpendapat bahwa model EDI ini merupakan model pembelajaran yang bersifat umum dan sesuai digunakan untuk penelitian dan pengembangan. Ketika digunakan dalam pengembangan, proses ini dianggap berurutan tetapi juga interaktif. Dalam artikelnya, Molenda berusaha mendokumentasikan usahanya untuk melacak referensi asli untuk model EDI beserta refleksi lanjutannya. Akan tetapi, karena kurangnya referensi yang asli, maka Molenda membentuk kesimpulan bahwa model EDI ini hanya istilah sehari-hari yang digunakan untuk menggambarkan pendekatan sistematis pengembangan instruksional. Selanjutnya, Molenda menyatakan bahwa EDI merupakan sebuah label yang tidak memiliki seorang penulis tunggal, akan tetapi telah berevolusi secara informal melalui tradisi lisan. Model yang diuraikan hanya sebuah istilah umum yang
mengacu pada sekumpulan model yang mempunyai struktur dasar yang sama. Sebagian besar orang berpendapat bahwa model EDDI merupakan model pengembangan instruksional. Dalam proses pengembangan sistem instruksional, model EDDI merupakan sebuah kerangka konseptual yang mengacu pada proses utama dari proses ISD secara generik, yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model EDDI juga disebut sebagai kerangka konseptual karena EDDI menjadi dasar pemikiran para ahli dalam mengembangkan model desain instruksional. Model-model instruksional yang ada hingga saat ini menunjukkan bahwa secara umum di dalamnya terdapat unsur-unsur EDDI, meskipun secara rinci dalam pelaksanaannya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan tujuan yang dihasilkan dari masing-masing model pengembangan instruksional. Selanjutnya, model EDDI ini mulai dikembangkan dan diterapkan pada pengembangan pembelajaran karena dianggap lebih rasional dan lebih lengkap dibandingkan dengan model-model lainnya. Oleh karena itu, model ini dapat digunakan untuk berbagai macam bentuk pengembangan produksi seperti model, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media, dan juga bahan ajar. Itulah tadi sejarah dari model perkembangan EDDI. Sebagai kesimpulan, model ini sangat membantu dalam merancang program pembelajaran dengan menggunakan berbagai jenis media, pendekatan, dan juga strategi pembelajaran.